Salam Andorium Mania bosku. Nah, akhirnya ada kesempatan bosku. Ada kesempatan hari ini longgar. Jadi pas kebetulan panen tongkolnya juga sudah mulai pada rontok bosku. Jadi setiap kali panen kan banyak, saya contohkan yang ini, jadi banyak yang belum keluar ya bosku ya. Jadi belum keluar, ini biji anthuriumnya. Jadi ini tongkol yang merah-merah itu biji. Jadi calon-calon bijinya ada yang di merah-merah itu kayak jerawat. Jadi ini nanti akan, setelah kita potong dari pohonnya, saya nyiapin ember kayak gini bosku. Nyiapin ember, saya kasih air kayak gini. Jadi ini ada fungsinya bosku ya. Fungsinya ini saya panen 1 minggu yang lalu. Jadi saya potong semuanya, kan ada yang sudah keluar kayak gini, kita tinggal ambil gini gampang. Tapi ada yang belum keluar kayak gini, ada yang masih di dalam ini. Nah ini fungsinya saya gunakan ember besar, jadi bekas cat. Kita gunakan seadanya, tapi yang penting fungsinya. Kalau yang sudah rontok kayak gini, saya ambilin, saya taruh di sini bosku ya. Ini tempatnya, saya ambilin. Nih. Jadi banyak banget kalau panenan kayak gini. Ini 1, 2, 3, 4, 5 tongkol. Ini sudah nyicil kayak bayar angsuran wae. Kita nyicil. Nah ini investasi saya masa depan. Yang lain pada investasi yang lain, mungkin saya ini investasinya. Jadi ini bijinya bosku. Nah ini bijinya. Jadi ini yang tadi yang sudah rontok, saya taruh di sini. Saya ambilin kayak gini bosku. Nah ini ada yang banyak yang sudah keluar. Nah ini kita ambilin kayak gini, kita taruh di sini biar tidak rontoknya kemana-mana. Tapi selama masih di pohon dia tidak kesentuh apapun, dia tidak goyang, cuma dia keluar kayak gini bosku. Nah ini keluar kayak gini, dia masih nempel kayak gini, jadi tidak ada masalah. Jarang kalau cuma kesentuh, dia tidak kesentuh aja tongkolnya, nanti dia masih menempel di tongkol kayak gini. Jadi cuma nyediain, kan kalau rontok itu kan kemana-mana kan eman-eman. Karena petani itu semangatnya gini bosku pas panen. Karena saya buat kontennya ini pagi hari bosku, buat kontennya pagi hari, jadi jangan lupa tetap ngopi. Sudah hampir separuh. Nyiapin ini yang buat konten, karena saya janji mumpung longgar. Ini peralatannya. Jadi hari ini saya review langsung untuk 3 media bosku. Jadi langsung 3 media yang saya gunakan nanti. Nah ini yang belum dipencet-pencet. Nah ini bijinya yang sudah saya pisah, yang sempat nyicil tadi. Nyicil tadi. Oh iya tadi ini ember ini bosku, lupa saya.
ember kenapa ada airnya, jadi kalau tongkol pas panen lupa tadi mau tak review. Jadi kan tadi belum pada keluar kayak gini ya. Ini fungsi air ini untuk, jadi kita sisakan potongan batang itu sekitar ya 15 sampai 20 cm, tidak ada masalah, jangan panjang-panjang. Jadi kita potong tongkolnya, kita taruh ember di air kayak gini. Jadi ini ada fungsinya bosku. Ini fungsinya air ini untuk menjaga dia kan, untuk naikkan apa namanya, biji. Jadi yang belum rontok, belum keluar, jadi masih di dalam kayak gini. Ini nanti dia akan keluar sendiri. Jadi ini menggantikan fungsi pohonnya, pohon anthuriumnya. Jadi ini semai hampir sama ya bosku ya, segala jenis anthurium. Tapi ini kebanyakan jemani. Biasanya saya gunakan kayak gini. Ada yang lain, jenis-jenis yang lain sama, hampir sama semuanya. Saya enggak bedain untuk tongkol apa yang panen. Jadi biasanya setelah potong kayak gini itu 1 minggu bosku, 1 minggu. Jadi kalau yang sudah ini yang keluar kayak gini saya ambilin. Nah, ini kan sudah keluar ini saya ambilin. Jadi enggak usah sambil nunggu nyiapin bahan, kita ambilin bosku. Nah kayak gini. Lalu biasanya kalau longgar, sambil longgar, yang penting biji ini masih kayak gini, belum dipencet, itu enggak ada masalah. Kalau dalam jangka waktu bisa beberapa minggu lah, 2 mingguan, enggak ada masalah. Tapi kalau sudah dipencet, kemungkinannya segera disemai bosku. Nah ini kita pencet ya. Nah ini kita pencet. Nah ini bijinya yang merah ini, kadang isi 2, kadang isi 1. Kalau yang besar-besar biasanya isi 2. Kita taruh di sini. Nah jadi nyiapin 2 tempat mungkin ya, karena ini panennya ini ribuan bosku. 5 tongkol ini perkiraannya ribuan panenannya. Jadi untuk menghemat aja, tadi ini yang rontok ini sudah saya contohkan di sana. Fungsinya ini airnya, saya gunakan air biasa, itu air biasa. Tapi biasanya saya tambahin untuk vitamin B1 nya bosku. Yang ini air biasa, ini vitamin B1. Jadi warnanya agak coklat ya, agak coklat. Vitaminnya tidak ada, vitamin B1 tidak ada masalah bosku, tetap rontok sendiri. Ini fungsinya cuma untuk penompang batang ini naik, untuk menaikkan tongkol biji yang sudah siap disemai. Kita ambilin kayak gini. Nah, nih kita ambilin. Dan nyiapkan wadah aja kalau belum sempat mencetin, karena mencetin 5 tongkol itu kemarin saya semalaman cuma dapat segini. Masih sisanya segitu kan. Jadi sambil jalan ada waktu luang, pencetin, taruh dulu di sini. Tapi kalau yang sudah dipencetin kayak gini, sudah siap harus disemai ya bosku ya. Segera, nanti kalau bijinya kering malah repot, nanti malah mati, tidak jadi bertani nanti. Kalau yang masih kayak gini, yang belum sempat, tidak ada masalah. Selama ini yang merah-merahnya ini loh bosku, buahnya ini jangan dipencet. Nah ini bisa beberapa minggu, tidak ada masalah. Kalau dia kering kayak gini, yang hitam-hitam kayak gini, tidak ada masalah, dia masih di dalam buahnya. Jadi lembab, tetap terjaga buahnya itu. Selanjutnya apa bosku? Kalau saya biasanya nyemai massal, jadi nyemai banyak kayak gini, saya gunakan ini bosku, box. Ini box bekas itu loh bosku, buah. Box bekas buah ini. Jadi sering apa namanya, di toko-toko buah yang jual buah itu, mereka kan ada box-box buah kayak gini yang enggak dipakai. Jadi kadang mereka jual, kadang mereka buang. Kalau di sini saya beli bosku. Beli ini.
Jadi ini satu setel biasanya kan untuk yang atasnya itu. Satu setel itu di sini 5.000 ini. Dapat 2 ukuran yang besar-besar kayak gini. Jadi tidak usah ngelubangin lagi, sudah ada lubangnya. Untuk kalau air pas penyiraman. Ini biasanya saya gunakan yang ini bosku. Masal. Nah ini ada biru-birunya ini ya, nanti saya review ya. Ini cuma contoh aja, kalau saya biasanya sudah tidak menggunakan yang warna biru-biru kayak gini karena sudah terbiasa aja. Jadi sudah terbiasa semai. Jadi tidak perlu, itu cuma untuk buat contoh aja. Terus selanjutnya bosku, kita cuma review ini aja. Jadi saya pakai nampan karena saya menggunakan 3 media sekaligus. Jadi saya gunakan nampan nampan itu bekas kemarin banyak, jadi ini cuma buat contoh aja. Jadi saya harus membuat lubang kayak gini, saya bolongin itu. Terus sama ya bosku ya, ini nanti ada garis-garisnya yang sebentar lagi akan saya review. Kenapa ada garis-garisnya, ini fungsinya apa, kan ada semuanya. Jadi saya menggunakan 3 nampan ya. Ini 3 nampan. 3 nampan. Jadi semuanya juga sudah saya lubangin. Kebetulan warnanya beda-beda. Kebetulan aja bosku, karena cuma dapat ada 5. Nah itu saya sediakan. Jadi saya gunakan medianya langsung 3 bosku. Langsung 3. Jadi yang sudah saya gunakan semua, kita gunakan, nanti kita kasih tanggal ya, media yang paling bagus dan cepat untuk media semai khususnya Anthurium. Jadi yang pertama, jadi saya gunakan yang mungkin seluruh Indonesia itu mungkin ada medianya. Jadi sekarang banyak, kadang ada yang tidak ada, kayak contohnya ini kelenteng. Nah ini namanya kelenteng. Jadi saya review yang pertama media kelenteng. Kelenteng itu adalah biji kapas ya bosku ya, biji kapas. Jadi biji kapuk. Sebentar tak ambilnya contoh yang agak besar, karena ini sudah fermentasian. Saya beli sudah karungan yang sudah difermentasi. Nah kayak gini bosku. Jadi biji yang hitam-hitam itu biji kapas itu, yang buat kasur itu. Nah ini kayak gini media kelentengnya. Jadi ini sudah difermentasi, dia sudah tidak keras bosku, dia nanti kalau dipencet aja lembut. Nah ini kayak gini. Jadi contohnya kan bulat kayak gini, ini bijinya. Ini kalau di Jawa namanya kelenteng, tapi sudah fermentasian. Jadi ini banyak fungsi yang nanti kalau dia hancur dia akan jadi humus dan menyimpan air bosku. Nah ini bijinya, jadi kan sudah tidak keras ya, karena sudah fermentasian lama. Belinya sudah jadi kayak gini. Kalau di Jawa banyak karungan kayak gini, cuma 10.000 bosku, murah meriah. Kelenteng ini medianya. Terus yang kedua mungkin yang ini. Jadi kelenteng ini saya campur dengan pakis, karena ini saya gunakan akar pakis itu banyak yang sudah tahu ya bosku ya.
Saya juga beli karungan tapi yang untuk media semai dan bibitan itu saya gunakan yang sudah lembut, jadi harus kecil-kecil ukurannya yang sudah hancur. Ini belum sempat menghancurkan, tapi sudah saya campur aja karena kebanyakannya belinya kan panjang-panjang kayak gitu bosku, jadi belinya panjang-panjang kayak gini. Nah, biasanya saya cacah bosku, saya cacah halus karena itu untuk media bibitan sama itu, untuk media sama itu harus yang halus, jadi kan ada yang rontokannya itu. Nah ini kayak gini, jadi yang harus lembut, jadi ini yang lembut, kita gunakan yang lembut untuk bibitan. Jadi bibitan itu nanti kita review lagi untuk pindah dari media semai tadi yang gunakan box kayak gini, pindah ke media apa namanya pot, pakai pot. Jadi nanti dipindahin kayak gitu dari potnya, kita siapin, tapi masih proses lama bosku, tumbuhnya itu masih 1-2 bulanan itu baru tumbuh daun 1 dan 2.